Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurhayati Temuli, NIM 613421029, kelas B Agroteknologi. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu Ibu Silvana Apriliani, SP, MSI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu enzim dan anabolisme. Baik, di sini ada pengertian enzim. Enzim itu sendiri yaitu semua reaksi metabolisme membutuhkan enzim sebagai biak katalisator, dan anabolisme itu ialah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana tersebut menjadi senyawa kimia ataupun juga molekul kompleks. Dan yang selanjutnya yaitu ada karakteristik enzim. Yang pertama adalah mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Nah, maksudnya di sini yaitu ada beberapa karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang sifatnya itu untuk mempercepat reaksi, dan reaksi kimia ini adalah makhluk hidup yang diperkecil dan dipercepat energi aktivitas. Kok dia mempercepat dan memperkecil? Jadi kita harus tahu dulu energi aktivitas ini apa. Jadi energi aktivitasnya adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi, bahwa dalam melakukan apapun pasti energi yang di awal itu yang paling sulit begitu, yang paling besar. Contohnya itu misalnya kalian lagi mendorong, misalnya kita lagi mendorong mobil, yang paling sulit itu membuat mobil itu jalan. Nah, ketika pertama kali kita melakukan mendorong mobil itu sendiri atau rame-rame akan lebih cepat rame-rame. Nah, kenapa? Karena jika kita mendorongnya rame-rame, energinya terbagi, tenaganya juga terbagi. Artinya energi aktivitasnya itu turun, maka reaksinya akan lebih cepat. Dan yang kedua itu tersusun atas protein apoenzim yang diaktifkan oleh gugus prostetik atau aktivator berupa zat organik atau koenzim atau anorganik kofaktor. Nah, karakter yang kedua enzim ini tersusun atas protein, dan gugus protein itu harus diaktifkan oleh gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu bisa koenzim atau kofaktor. Jadi enzim yang sudah aktif atau enzim yang utuh itu namanya adalah holaenzim, dan holaenzim ini terbagi aquaenzim dan gugus prostetik. Aquaenzim itu adalah gugus terbesarnya. Jadi enzim gugus terbesarnya itu tersusun atas protein. Jadi sifat enzim itu sendiri mirip dengan protein yang dapat rusak karena panas dan rusak karena deterjen. Karena gugus terbesarnya ini adalah protein, tetapi kalau cuman aquaenzim saja yang aktif, yang enggak aktif itu kalau enggak ada gugus prostetik itu ada dua, nah yaitu prostetika enzim dan kofaktor aquaenzim. Ini biasanya adalah zat organik, contohnya adalah vitamin. Nah, kalau kofaktor adalah zat anorganik, contohnya adalah mineral. Dan yang ketiga itu ada reaksi bolak-balik atau reversibel. Nah, sifat enzim yang ketiga ini reaksinya bolak-balik, contohnya misalnya amilase. Nah, amilase itu merubah amilum menjadi glukosa, dan bisa jadi juga glukosa dapat merubah menjadi amilum. Jadi reaksi enzim adalah itu bersifat bolak-balik. Dan yang keempat itu ada bekerja spesifik terhadap substannya karena memiliki sisi pengikatan spesifik. Nah, bekerja spesifik terhadap substannya. Ini dia sifat khasnya si enzim. Enzim ini itu bekerja, tetapi tidak semua enzim itu teorinya kunci gembok. Nah, teori kunci gembok itu yaitu lock and key. Nah, ada juga teori yang namanya itu teori induspik. Nama lainnya adalah teori kencocokan induksi. Jadi katanya si enzim ini bisa juga lentur. Misalnya enzim ini punya sisi katalik yang seperti ini. Kalau mulutnya sempit seperti ini, itu berarti dia kan harus lentur supaya substratnya itu bisa masuk. Kan dia harus melenturkan sisi kataliknya agar dia bisa berkaitan dengan sempurna.
Jadi enzim ini memang bekerja secara spesifik terhadap substratnya. Kenapa? Karena memiliki sisi ikatan yang spesifik. Dan di sini berikutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama suhu, yang kedua itu pH, dan yang ketiga itu inhibitor. Nah, inhibitor ini yaitu substrat itu akan masuk ke dalam enzim melalui siklus aktif, dan kemudian enzim ini akan mengikat substratnya. Nah, dan setelah itu enzim akan melepas produk. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini, dan yang kedua itu ada inhibisi. Nah, sama juga dengan yang di atas, itu enzim inhibitor itu akan masuk ke enzim melalui situs aktif, dan enzim ini akan mengikat inhibitor, dan kemudian inhibitor ini akan bersaing. Dan yang selanjutnya itu ada komponen enzim. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya itu ada 2, yaitu enzim sederhananya terdiri dari protein saja, dan yang kedua itu kompleks enzim atau holoenzim yang terdiri atas komponen apoenzim. Nah, mudah terdenaturasi oleh panas. Dan yang kedua itu ada komponen non protein atau itu gas fosfatik dan sifatnya itu bersifat termostabil. Dan di sini ada juga struktur enzim. Nah, ini ada sisi aktifnya, substrat, kofaktor, dan apoenzim. Nah, holoenzim ini terbagi atas 2, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim ini yaitu struktur protein, sedangkan kofaktor itu struktur non protein. Dan kofaktor ini terbagi lagi menjadi 2, nah, yaitu koenzim dan ion esensial. Nah, fotosintesis itu seperti apa? Nah, fotosintesis itu terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida serta mengenai oksigen dan glukosa. Nah, reaksi kimia fotosintesis diantaranya yaitu 6CO2 karbon dioksida tambah 6H2O atau air tambah cahaya matahari itu glukosa tambah 6O2 oksigen. Dan di sini ada tahapan reaksi fotosintesis, itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini itu bergantung pada cahaya, dan reaksi gelap itu tidak bergantung pada cahaya. Dan reaksi terang ini terjadi pada grana dan menghasilkan itu aliran elektron siklik dan aliran elektron non siklik. Dan di sini ada contoh anabolisme, yaitu fotosintesis, ada komosintesis, ada sintesis lemak, dan sintesis protein. Dan hormon yang berperan dalam proses anabolisme itu ada hormon pertumbuhan. Itu hormon pertumbuhan ini dibuat di kelenjar di kelenjar kecil di sebelah bawah otak, sedangkan insulin itu bekerja sama dengan hormon pertumbuhan. Dan insulin itu bertugas mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Dan berikutnya ada testosteron. Nah, testosteron ini itu merupakan hormon laki-laki yang diproduksi pada testis. Dan yang terakhir itu ada estrogen, dan hormon estrogen ini bertanggung jawab dalam memperkuat jaringan tulang. Dan di sini ada tahapan reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosistem 1 itu menangkap foton. Hal ini mengakibatkan elektron di dalamnya itu tereksitasi. Nah, terbentuk ion H+ itu elektron, dan O2, kemudian O2 ini akan dilepas ke udara. Nah, elektron hasil pemecahan molekul air masuk dalam fotosistem 2 lalu diterima oleh akseptor elektron. Dan elektron ini diangkut menuju kompleks sitokrom sehingga menjadi peningkatan energi. Dan energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Kemudian elektron ini dari sitokrom diangkut menuju fotosistem 1 lalu ke akseptor elektron berikutnya. Nah, elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini itu dapat mengakibatkan terikatnya ion H+. Dan hasil fotolisis
air oleh NADP. Dan penyangkutan elektron inilah yang disebut transport elektron non-siklik. Nah, elektron yang dari fotosistem 1 akan diangkut menuju akseptor elektron menuju kompleks sitokrom, lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Dan ini proses ini berlaku jika kebutuhan ATP itu kurang mencukupi. Dan pada reaksi gelap itu 6 molekul RuBP memiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Dan 12 molekul PGA ini akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. Nah, 12 molekul 1,3 bifosfogliserat ini akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfogliseraldehid, itu 3P. Nah, setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan bergenerasi menjadi RuBP kembali, dan 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa yaitu CN6H12O6. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan milik Allah semata dan kesalahan itu milik saya sendiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.